Coach Justin kembali sayangkan diabaikannya Stefano Lillipali dari timnas Indonesia, sampai berani katakan hal ini untuk Sintayong. Tekad tinggi, Justin Hubner tak ingin kecewakan fans timnas Indonesia saat jamu Vietnam. Kami harus banggakan fans di GBK. Lepas Rizky Ridho ke timnas Indonesia, Thomas Doll beri peringatan, jangan sampai cedera. Kirim sinyal lagi. Komentari unggahan Ragnar Oratmangoen, Ole Romani siap jadi pemain naturalisasi selanjutnya demi perkuat timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Coach Justin kembali sayangkan diabaikannya Stefano Lillipali dari timnas Indonesia. Pengamat dan komentator sepak bola papan atas Indonesia, Justinus Laksana buka suara soal daftar 28 nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan jelang laga kontra Vietnam. Pria yang karib disapa Coach Justin tersebut menyayangkan tak adanya nama Stefano Lillipali dalam daftar tersebut. Saat ini Lillipali memang tengah moncer-moncernya. Di Liga 1, pemain berusia 34 tahun tersebut mencetak 11 gol dan 17 assist sejauh ini. Ia pun menjadi motor utama di balik sukses Borneo FC merajai kompetisi kasta tertinggi Indonesia tersebut. Lillipali lagi bagus-bagusnya sekarang. Borneo lagi di papan atas, bisa jadi juara. Di bawah Peter Huistra, saya sempat lihat beberapa cuplikan mainnya bagus, ucap Coach Justin di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Jadi, saya juga secara pribadi agak disayangkan kalau Lillipali nggak ikut sambung Koci. Menurut Coach Justin, keberadaan Lillipali sejatinya tak cuma bakal membuat timnas Indonesia secara teknis. Pemain berdarah Belanda tersebut juga bisa menjadi perekat para penggawa skuad Garuda. Sebagai pemain berdarah Belanda, Lillipali dianggap fasih berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Sementara sebagai pemain yang sudah lama malang melintang di kancah sepak bola Indonesia, Lillipali juga sudah fasih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ia juga sudah paham luar dalam soal kultur sepak bola Indonesia. Ia senior dan punya pengalaman banyak. Ia juga bisa mendekatkan pemain diaspora dan pemain lokal. Jadi, fungsinya tidak cuma di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Harusnya ia dipanggil, jelas Coach Justin. Terlepas dari itu, Coach Justin tak mau menyalahkan Sintayong soal pemanggilan pemain dan menganggap bahwa setiap pelatih punya hak dan selera untuk memilih pemain yang sesuai dengan strateginya. Alhamdulillah, kabar gembira. Persebaya update kondisi Hernando Ari sudah ikut latihan semakin membaik. Persebaya Surabaya mengupdate kondisi kiper timnas Indonesia, Hernando Ari yang belakangan dibelit cedera. Hernando perlahan-lahan mulai pulih dari cedera bahu yang dialaminya. Bahkan Hernando Ari sudah muncul dalam daftar susunan pemain pada laga pekan ke-29 Liga 1 saat Persebaya bermain imbang melawan Madura United 13 Maret lalu. Meski memang kiper berusia 22 tahun itu hanya menghuni bangku cadangan, dengan gawang Persebaya masih dikawal kiper pelapis Andika Ramadhani sepanjang pertandingan tersebut. Menurut pelatih kiper Persebaya Benjamin Van Breukelen, kondisi Hernando mulai membaik dan sudah mengikuti penuh 2 latihan terakhir tim Persebaya. Dia sudah kembali dan sudah 2 kali ikut latihan, sehingga dia masuk dalam daftar pemain cadangan, ungkapnya seperti dilansir laman LIB. Hernando Ari sebelumnya mengalami cedera ketika berusaha mengantisipasi eksekusi tendangan bebas pemain Bayangkara FC, Matias Mier 1 bulan lalu. Selain itu, Hernando dikatakan membutuhkan istirahat akibat terlalu seringnya bertanding baik di Persebaya maupun di timnas Indonesia. Kini sang pelatih kiper akan terus memantau perkembangan penjaga gawang andalan timnas Indonesia itu sampai ke arah positif. Memang Hernando cedera, jadi bagaimana saya mau memaksakan? Dia cedera dan butuh istirahat, dia terlalu sering dimainkan saya rasa, karena terlalu banyak bermain, kata Benjamin Van Breukelen. Sementara itu, pelatih kepala Persebaya, Paul Munster memastikan akan menurunkan Hernando Ari lagi di bawah mistar gawang jika kondisinya memang sudah siap 100%. Tekad tinggi.
Shin Tae-yong ingin skuad timnas Indonesia bungkam Vietnam di laga home dan juga away. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong janji akan memberikan perlawanan terbaik saat berjumpa dengan Vietnam. Sebab bagi Indonesia, dua pertandingan ini sangat krusial untuk menentukan nasib mereka. Tambahan 6 poin akan kembali membuka kans di papan klasemen. Shin Tae-yong menjelaskan persiapan timnas Indonesia akan coba dimaksimalkan. Apalagi skuad Garuda kedatangan dua nama baru yakni Jay Itzes dan Nathan Jo. Tambahan pemain ini akan semakin membuat skuad Garuda semakin kuat. Sebagai pelatih kepala saya optimistis, saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman PSSI. Pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah melakukan pendekatan dengan beberapa pemainnya, terutama saat dia berada di Eropa dan melihat beberapa pemain skuad Garuda tampil. Menurutnya semua pemain satu visi yang sama untuk bisa memberikan kemenangan. Saat bertemu dengan beberapa pemain timnas di Eropa, saya membangun motivasi para pemain untuk menang melawan Vietnam, terang Coach Shin. Bahkan Coach Shin juga berharap pasukannya tidak hanya tampil maksimal di GBK. Ia bertekad mengalahkan Vietnam di depan supporter sendiri, yakni di Hanoi. Terakhir kami menang 1 gol di Asian Cup. Bagaimana besok? Sepak bola tidak sesederhana skor. Namun yang pasti saya optimistis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan. Baik di GBK ataupun Hanoi, Vietnam, tegas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong resmi kehilangan dua pemain andalannya di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Shin Tae-yong resmi kehilangan dua pemain andalannya di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam dan Saine Patinama. Saine Patinama mengalami cedera ketika berlatih bersama sang klub KAS Open. Karena itu Shin Tae-yong tidak memanggil Saine Patinama ke dalam daftar 28 pemain yang dipersiapkan untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Lantas, bagaimana dengan Asnawi Mangkualam? Memang fullback 24 tahun itu disertakan ke dalam skuad. Namun, ex-pemain PSM Makassar itu tak bisa bermain melawan Vietnam di laga pertama karena menjalani sanksi akumulasi kartu. Asnawi Mangkualam mendapat masing-masing 1 kartu kuning saat Timnas Indonesia kalah dari Irak dan bermain imbang dengan Filipina di 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu tenaga Asnawi Mangkualam baru bisa diandalkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia tandang ke markas Vietnam. Beruntung bagi Shin Tae-yong, dirinya memiliki pemain yang kualitasnya tidak kalah dari Asnawi Mangkualam dan Saine Patinama. Di posisi fullback atau wingback kanan peninggalan Asnawi Mangkualam dapat diisi Sandy Walsh. Bahkan jika Sandy Walsh mengalami cedera, ada Yakob Sayuri yang dapat dioperasikan di area tersebut. Untuk posisi fullback atau wingback kiri peninggalan Saine Patinama dapat digantikan Pratama Arhan atau Nathan Chuaon. Bertemu Shin Tae-yong, Erick Thohir bahas strategi rotasi hingga komposisi pemain Timnas Indonesia. Diketahui Erick Thohir dan Shin Tae-yong baru saja melakukan pertemuan pada Rabu 13 Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan setelah Shin Tae-yong bersafari selama 1 pekan ke Eropa. Dalam safari itu, Shin Tae-yong menemui banyak pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, mulai dari Belanda, Belgia, hingga Italia. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian memberikan laporan mengenai perkembangan para pemain tersebut. Selain itu, Erick Thohir mengatakan pembahasan mengerucut tentang strategi rotasi dan komposisi pemain yang ideal untuk Timnas Indonesia. Menurutnya, saat ini skuad Garuda sudah cukup ideal untuk menjalani laga-laga krusial. Kemarin saya rapat dengan Coach Shin Tae-yong mengenai persiapan pertandingan melawan Timnas Vietnam di tanggal 21 dan 26 Maret. Coach Shin Tae-yong memaparkan kalau ada beberapa pemain yang belum bisa bermain karena cedera dan lain-lain, seperti Saine Patinama. Lalu juga Asnawi Mangkualam karena masih akumulasi kartu, kata Erick kepada awak media. Tentu perlu strategi untuk mengisi kekurangan pemain. Itu yang selalu saya bilang berulang kali, kenapa kita butuh 150 pemain. Itu sama. Di timnas senior pun ketika misalnya Saine atau Asnawi cedera dan tidak bermain, pelapisnya tipis. Tinggal Arhan Pratama, mungkin nanti Sandy Walsh.
Beruntung ada Nathan Chu Aon, jadi tipis, jelas Erick Thohir. Jadi itu yang saya bilang, di level senior pun kita harus punya 24 pemain yang standarnya sama. Ketika kalau ada pemain yang terkena kartu cedera, kita bisa punya pemain pengganti yang kualitasnya sama, tegas Erick. Kirim sinyal lagi. Komentari unggahan Ragnar Oratmangoen oleh Romain siap perkuat timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pemain demi memperkuat timnas Indonesia secara instan. Namun, para pemain yang dinaturalisasi tentu memiliki kemampuan hebat demi bisa meningkatkan level dari permainan skuad Garuda. Terbaru ada Nathan Chu Aon yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, PSSI tengah membantu proses naturalisasi Ragnar dan Tom Haye, baru setelahnya Martin Paes. Dalam proses naturalisasi itu, hadir nama pemain keturunan lainnya yang berhasil mencuri perhatian netizen Indonesia. Pemain itu adalah striker muda milik FC Utrecht oleh Romain. Pesepak bola yang bermain di klub kasta tertinggi Liga Belanda itu tepatnya ikut mengomentari unggahan Ragnar Oratmangoen yang tengah di Jakarta untuk proses naturalisasi. Romain sendiri mengomentari unggahan itu dengan kalimat superstar yang bisa diartikan sebagai superstar. Lantas perkataan Romain langsung dibanjiri oleh komentar netizen Indonesia. Kebanyakan para netizen tanah air meminta Romain untuk ikut dinaturalisasi dan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Ya, Romain yang kini berusia 23 tahun merupakan seorang striker. Sejauh ini dari 13 laga yang sudah ia mainkan bersama FC Utrecht di Liga Belanda musim ini, Romain sukses mencetak 1 gol. Lantas, apakah dengan ikut mengomentari Ragnar yang tengah dalam proses naturalisasi, Romain juga tengah didekati PSSI? Sejauh ini semuanya jelas masih rumor belaka. Striker Vietnam akui timnas Indonesia alami perkembangan, rekor masa lalu sudah tak relevan. Keunggulan rekor pertemuan timnas Vietnam atas timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir dinilai sudah tak relevan untuk menjadi ukuran jelang pertemuan keduanya pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama 1 dekade terakhir, timnas Indonesia memang terhitung inferior saat harus berhadapan dengan timnas Vietnam. Gambaran itu dapat dilacak dari catatan pertemuan kedua kubu di berbagai ajang. Dari 10 laga terakhir, misalnya skuad Garuda memang hanya bisa mengamankan 2 kemenangan saja saat berjumpa The Golden Start. Sisanya, mereka menelan 4 kekalahan dan 4 hasil imbang. Penyerang timnas Vietnam, Nguyen Chong Phuong mengaku sebetulnya tak begitu bangga saat menanggapi rekor ini. Keunggulan yang diukir pada beberapa laga terakhir tak sepatutnya menjadi ukuran pada pertemuan nanti. Pasalnya, menurut striker yang kini berkarir di Liga Jepang bersama Yokohama FC itu, kekuatan semua tim selalu mengalami perubahan. Perkembangan tak hanya dialami oleh timnas Vietnam saja, tetapi juga seluruh kontestan termasuk Indonesia. Menurut pendapat pribadi Phuong, menghadapi timnas Indonesia harus mengenali lawan dan mencari strategi untuk mengalahkan mereka. Bagaimana dengan pertemuan masa lalu? Bagi saya itu tetap masa lalu, ujar Chong Phuong dilansir dari Soha VN. Shin Tae-yong dan anak asuhnya tentu wajib mewaspadai kehadiran Nguyen Chong Phuong. Setelah cukup lama absen bersama timnas Vietnam, dia kini kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Philippe Troussier. Sebab Chong Phuong menjadi salah satu pemain yang punya banyak pengalaman menghadapi timnas Indonesia di berbagai kesempatan. Setidaknya dia sudah 5 kali berhadap-hadapan dengan tim merah putih. Kontribusinya juga terhitung cukup apik. Dia jadi salah satu nama yang berbahaya. Sebab dari total 11 gol yang disumbangkan Chong Phuong untuk The Golden Start, 2 diantaranya bersarang di gawang timnas Indonesia. Timnas Indonesia naik 7 peringkat dan bikin timnas Vietnam turun 12 posisi di ranking FIFA April 2024. Timnas Indonesia berpotensi naik 7 peringkat di ranking FIFA April 2024. Jika 2 kali menang atas timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Lantas, bagaimana sih perhitungannya? Mengutip dari laman footballstripranking.com, 1 kemenangan atas Vietnam menghasilkan 15,37 poin di ranking FIFA.
Jika 2 kali menang, timnas Indonesia otomatis meraup 30,74 poin. Tambahan 30,74 poin membuat perolehan poin skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1.103 angka. Jika tidak ada aral melintang, timnas Indonesia akan naik 7 posisi dari peringkat 142 ke 135 dunia. Tim-tim yang berpotensi digeser timnas Indonesia adalah Turkmenistan, Burundi, Filipina, Lithuania, Kuwait, Latvia, dan Kepulauan Faroe. Namun timnas Indonesia akan naik 7 posisi dengan satu syarat lain. Syarat yang dimaksud adalah tim-tim di atas skuad Garuda mendapatkan hasil negatif di FIFA Matchday Maret 2024. Peluang Turkmenistan dan kawan-kawan mendapatkan hasil negatif sangat besar mengingat mereka dihadapkan dengan tim-tim kuat. Turkmenistan dijadwalkan melakoni laga kandang dan tandang kontra Iran di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Filipina juga menghadapi lawan terkuat di grup F Irak dalam laga kandang dan tandang. Begitu juga dengan Kuwait yang harus menjalani laga kandang dan tandang kontra tim juara Piala Asia Qatar. Jika timnas Indonesia benar menang kandang dan tandang, Vietnam otomatis bernasib buruk. Skuad asuhan Philippe Troussier itu otomatis kehilangan 30,74 poin di ranking FIFA. Kehilangan 30,74 poin diprediksi membuat Nguyen FC turun 13 posisi dari peringkat 105 ke 117 dunia. Sebelumnya, timnas Vietnam juga turun 11 posisi dari peringkat 94 ke 105 dunia efek hasil buruk di Piala Asia 2023. Tekad tinggi. Justin Hubner tak ingin kecewakan fans timnas Indonesia saat jamu Vietnam. Kami harus banggakan fans di GBK. Bek Buddha timnas Indonesia. Justin Hubner menegaskan tidak ingin membuat fans pulang dengan kekecewaan saat menghadapi Vietnam. Dalam pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 21 Maret mendatang. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini akan menjadi kali pertama bagi Hubner bermain di hadapan pendukung timnas GBK, mengingat ia menjalani debutnya bersama Indonesia saat beruji coba melawan Libya menjelang Piala Asia 2023 pada awal tahun ini. Hubner mengutarakan ia telah mendengar berbagai cerita mengenai fans Indonesia ketika skuad Garuda beruji coba melawan Argentina pada Juni tahun lalu. Hubner pun sudah tidak sabar untuk merasakan atmosfer tersebut. Apalagi duel melawan Vietnam akan menentukan peluang timnas senior melangkah ke babak berikutnya. Menurut Hubner, kehadiran fans di GBK akan menambah motivasi pemain dalam usaha mereka meraih hasil terbaik. Saya sudah berbicara dengan pemain lain tentang pertandingan melawan Argentina, dan mereka bilang itu luar biasa. Banyak fans yang memberikan dukungan, ujar Hubner melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Saya rasa dukungan ini akan luar biasa juga saat menghadapi Vietnam. Banyak orang akan menyaksikan laga ini, jadi kami tidak boleh mengecewakan mereka, serta memastikan kami melakukan segalanya. Berjuang untuk mereka, bertarung sebagai tim, dan kami akan membuat mereka bangga. Jelas Hubner. Media Vietnam kaget dengar ucapan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di GBK. Kok bisa? Media Vietnam. Sohavean kaget mendengar ucapan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 21 Maret 2024 mendatang. Soha kaget karena Shin Tae-yong tiba-tiba pesimistis melihat timnas Indonesia menang atas Vietnam di GBK. Padahal dalam beberapa wawancara sebelumnya, pelatih 53 tahun itu sangat yakin melihat timnas Indonesia menumbangkan Vietnam. Lantas, apa sih yang disampaikan Shin Tae-yong? Baru-baru ini di akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong mengatakan tak menjamin timnas Indonesia dapat menang di laga kandang dan tandang kontra Vietnam. Penyebab utamanya karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang harus menjalani panjang dari Eropa ke Indonesia. Perjalanan panjang itu bakal menguras stamina Jay Itzes dan kawan-kawan. Uniknya, Shin Tae-yong melihat peluang timnas Indonesia menang di laga tandang lebih besar ketimbang di kandang sendiri. Penyebabnya karena ketika main di kandang lawan, para pemain abroad timnas Indonesia sudah dalam kondisi yang lebih bugar.
Saya tidak bisa menjamin 100% kami bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Vietnam, melihat dari jarak perjalanan pemain. Sebab kami punya pemain yang bermain di Eropa, mereka akan terbang ke sini, itu perjalanan yang sangat panjang, kata Shin Tae-yong di Instagram Erick Thohir. Ucapan Shin Tae-yong ini yang menjadi sorotan Soha. Pelatih timnas Indonesia itu mengubah nada bicaranya dan melontarkan pernyataan mengejutkan sebelum menyambut timnas Vietnam. Pelatih Shin Tae-yong tiba-tiba mengatakan timnas Indonesia akan sulit menang melawan timnas Vietnam di GBK, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Sekarang satu harapannya timnas Indonesia dapat menang kandang dan tandang atas Vietnam. Sebab hanya kemenangan yang bakal membuka jalan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir singgung pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia tapi miskin menit bermain di klub. Ketua Umum PSSI Erick Thohir singgung pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia tapi miskin dapat menit bermain di klub. Hal itu dia singgung saat membicarakan Justin Hubner yang merapat bersama klub Jepang Cerezo Osaka. Menurutnya Justin bisa lebih matang di Liga Jepang. Erick Thohir percaya pemain 20 tahun itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Cerezo Osaka. Adapun Justin Hubner bergabung ke Cerezo Osaka, usai dipinjamkan oleh Wolverhampton Wanderers selama semusim. Klub Liga Inggris itu sengaja sekolahkan Hubner agar bisa berkembang. Banyak pemain kita juga yang perlu bermain di timnya, itu yang kenapa saya selalu bilang, Coach Indra, Coach Nva, atau Coach Shin sama, ujar Erick Thohir. Ketika pemain berkumpul pasti coach-coach ini melihat lagi, ini bermain full tidak di timnya atau cuma cadangan, itu yang perlu lagi peningkatan fisik dan sistem permainan, jelas Erick. Erick menjelaskan ketika pemain-pemain inti di klub saat di timnas Indonesia tak perlu lagi melakukan latihan lebih dalam. Jika cuma penghangat bangku cadangan tentu butuh adaptasi lagi. Kalau kita lihat negara-negara Eropa kan kadang-kadang pemain intinya memang main di klubnya, jadi langsung main. Nah ini kita perlu ada langkah-langkah atau waktu untuk mereka konsolidasi, pungkas Erick. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong telah memimpin timnas Indonesia selama lebih dari 4 tahun. Selama masa kepemimpinannya, ia telah memberikan kesempatan bermain kepada 71 pemain yang berbeda. Di antara para pemain tersebut, kiper adalah posisi yang paling sering dipanggil, namun jarang mendapatkan kesempatan bermain di bawah arahan Shin Tae-yong. Salah satu contohnya adalah Syahrul Trisna yang hanya bermain 7 kali dari 29 kali dipanggil ke timnas Indonesia. Selain Syahrul, ada Wahyu Prasetyo yang hanya bermain selama 19 menit dalam satu pertandingan sejak debutnya. Ada juga Emre Yandi, kiper Persis Solo, juga termasuk dalam daftar pemain yang jarang mendapat kesempatan bermain. Meskipun telah dipanggil sebanyak 23 kali, ia hanya bermain dalam 4 pertandingan. Juga Edo Febriansyah, bek asal Persib Bandung juga mengalami nasib serupa. Meskipun telah masuk skuad sebanyak 32 kali, ia hanya bermain sebanyak 13 kali. Lepas Rizky Ridho ke timnas Indonesia, Thomas Doll beri peringatan, jangan cedera. Rizky Ridho masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Coach Shin akan mempersiapkan tim jelang duel melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret nanti. Semua pemain akan berkumpul di Jakarta mulai 17 Maret mendatang. Pelatih Persija Thomas Doll menjelaskan Rizky Ridho akan merapat ke timnas tepat waktu. Tepatnya setelah Persija menjalani duel pekan ke-29 Liga 1 melawan Persik Kediri pada Sabtu ini. Setelah itu pemain bernomor punggung 74 tersebut akan terbang ke Jakarta. Ridho akan langsung pergi selepas pertandingan melawan Persik. Saya mengharapkan yang terbaik untuknya di timnas, kata Thomas Doll dilansir dari laman Persija. Pemain berusia 22 tahun ini juga jadi bek utama di 2 laga sebelumnya, yakni melawan Irak dan Filipina. Bahkan di Piala Asia 2023 lalu, Ridho merupakan salah satu pemain andalan Shin Tae-yong. Dia selalu tampil sejak babak penyisihan grup hingga babak 16 besar. Melawan Vietnam, Ridho kemungkinan besar akan jadi andalan skuad Garuda. Melihat kondisi ini, pelatih asal Jerman tersebut berharap Ridho bisa menjaga diri. Pasalnya Persija membutuhkan dia saat melawan Bali United pada akhir Maret ini.
Ridho merupakan pemain penting di Persija, saya pun tahu dia merupakan pemain penting di timnas. Saya harap dia kembali dalam kondisi fit karena pada 30 Maret 2024 kami akan melawan Bali United, jelas Thomas Doll.